Hadirin sekalian yang saya banggakan, mohon izin hari ini untuk mempertegas saja apa yang sudah disampaikan oleh penyaji terkait tentang materi pada hari ini, yaitu terkait tentang klasifikasi hukum. Jadi hadirin sekalian, berbicara tentang klasifikasi hukum itu artinya adalah penggolongan hukum atau bahasa lainnya adalah pembagian hukum, atau disebut yang lainnya hukum itu dibagi atas kategori-kategori. Jadi adik-adik sekalian, yang pertama klasifikasi hukum itu berdasarkan sumbernya. Jadi adik-adik sekalian, sebenarnya materi ini akan disampaikan oleh penyaji berikutnya ya, terkait tentang sumber-sumber hukum. Tapi ini akan saya sampaikan secara garis besarnya saja. Jadi klasifikasi berdasarkan sumbernya itu paling tidak ada 5 adik-adik sekalian ya. Satu, berkaitan dengan undang-undang. Apa itu undang-undang? Hukum yang tertulis yang dibuat oleh DPR, yaitu anggota legislatif. Kalau di daerah ada anggota DPRD. Oke, itu yang pertama. Jadi sumber hukum itu berdasarkan dari Undang-Undang Dasar, Undang-Undang 1945. Yang kedua, ada sumber dari hukum kebiasaan. Jadi kalau kita berbicara tentang hukum kebiasaan, itu adalah hukum yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Bisa ada kebiasaan atau tradisi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat sehingga ada kebiasaan itu menjadi sumber hukum. Yang ketiga, ada traktat. Traktat itu adalah perjanjian antara bilateral negara satu dengan negara yang lain. Jadi berisikan perjanjian-perjanjian tertentu, baik perjanjian terkait tentang keamanan, perjanjian tentang ekonomi dan sebagainya. Ya. Nah, itu bisa menjadikan sumber hukum. Yang keempat, ada yang namanya hukum jurisprudensi. Jadi adik-adik sekalian, ini bahasa jurisprudensi ini mungkin agak kurang familiar. Apa jurisprudensi itu? Jurisprudensi itu adik-adik sekalian adalah putusan hakim terdahulu. Putusan hakim terdahulu yang mempunyai kekuatan hukum tetap digunakan sebagai pertimbangan hakim yang ada sekarang untuk memutus perkara yang sama. Jadi jurisprudensi itu adalah putusan hakim yang terdahulu, adik-adik sekalian yang mempunyai kekuatan hukum atau inkrah berkekuatan hukum tetap digunakan oleh hakim yang sekarang untuk menjadi pertimbangan untuk memutus perkara yang sama. Nah, itu disebut namanya jurisprudensi. Nah, yang terakhir ada doktrin. Jadi berdasarkan sumbernya itu ada 5, yang terakhir adalah doktrin. Apa